Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, NRP 15/2023/020 akan menjelaskan tentang tugas VLAN. Nah, di sini ada 3 kantor. Kantor yang pertama yaitu ada PCIT, ada 8, lalu ada PCHR2 dan PCSL2. Lalu di kantor yang ketiga ada PCHR6, PCIT2 dan PCSL2. Lalu kantor yang ketiga ada PCSL11, lalu ada HR2 dan IT2. Nah, di setiap kantor ini yang warna biru itu menunjukkan VLAN 10, lalu yang hijau itu VLAN 20, dan yang oranye itu VLAN 30. Lalu untuk IP dari setiap komputer itu ada di sini. Dari PCIT, HR dan SL, lalu ini untuk kantor 2 dan juga ini untuk kantor 3. Nah, di sini saya akan mencoba menghubungkan antara PC setiap VLAN, tetapi masih di satu kantor karena saya belum menyeting di routernya. Jadi jika si VLAN satu departemen di antara satu kantor, nah maka dia itu bakal sukses. Nah, seperti ini. Ini untuk VLAN 20 sukses, untuk VLAN 30 nya sukses. Nah, tetapi jika di satu kantor dia itu mau ngeping dari berbeda departemen, maka dia itu tidak bisa karena berbeda VLAN. Di kantor yang kedua pun sama, jika satu departemen bakal bisa, tetapi dia kalau beda departemen tidak bakal bisa. Kantor yang ketiga pun sama, sukses, tetapi dia jika berbeda departemen tidak bakal bisa. Nah, selanjutnya saya akan menyeting untuk si routernya supaya bisa terhubung antar setiap kantor. Selanjutnya setelah setting di router, nah di sini tuh saya setting router untuk membuat sub interface antar VLAN. Jadi misal bikin sub interface untuk VLAN 10, 20 dan juga 30 untuk si tiap port ke switchnya. Lalu nah seperti ini. Nah, misal untuk kantor yang ketiga, kita tuh bikin dulu sub interface ke 10, memakai ke 10 tuh biar nanti jika mengirim pesan tuh nanti yang pesan dikirim tuh pasti ada tag dari si VLAN 10. Setelah itu kita tuh buat IP DHCP pool untuk mengetahui range dari network yang akan digunakan. Nah, contoh jika berhasilnya itu yaitu ini semua tuh sudah bisa terhubung ke semua komputer walaupun berbeda VLAN, nanti itu pasti bakal bisa terhubung. Nah, seperti ini sukses. Dia dari kantor 1 yang ini terhubung ke kantor 2 yang ini. Nah, sukses. Nah, tetapi di sini tuh dari VLAN 10 bisa mengirim ke VLAN 20 yang ada di kantor 2. Nah, kenapa? Karena kita belum menerapkan ACL atau rules untuk si tiap VLAN yang melewat dari si router ini. Jadi kalau misalnya kita cuma bikin sub interface sama buat DHCP pool itu, pasti semua yang terkirim antar switch yang masuk ke router terus dikirimkan ke switch lagi itu pasti bakal bisa nyambung. Mungkin selanjutnya saya akan membuat ACL rules supaya hanya bisa VLAN yang tertentu atau VLAN yang sama yang bisa terhubung. Setelah setting router untuk membuat ACL rules, mungkin ACL rules itu untuk jadi kita nanti tuh mengontrol dari si VLAN tertentu yang bisa menghubung ke si tiap kantornya. Nah, untuk ACL rules nya sendiri kita tinggal buat, nah seperti ini, access list 100 permit IP. Nah, itu tuh kita tuh nulisin si network dari komputer yang ada di kantor pertama, misal nah PCIT ini biasanya tuh 1, nah bisa terhubung ke network 110 itu di kantor nomor 2. Nah, selanjutnya kayak gitu pokoknya dari 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 1 bolak-balik. Nanti tuh jadi nanti tuh di sini tuh kita jelasin yang bisa dihubungkan itu apa aja. Lalu terakhir itu kita bisa langsung blokir deny IP ini itu blokir semua IP yang lain. Jadi nanti setelah kita membuat si ACL ini itu access list 100, berarti namanya itu
ACL 100. Nah, nanti kita tinggal tambahin di setiap sub interface-nya seperti ini. Nah, misal ini. Nah, kita tinggal tambahin masuk ke IP access group 100 inbound. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini. Yang tadinya bisa semua di setiap kantor. Nah, jika kita sudah memakai ACL rules ini, bakal hanya VLAN yang sama aja yang bisa terhubung ke tiap komputernya. Jadi di kantor 1 departemen IT bakal bisa nyambung ke kantor 2 departemen IT seperti ini. Nah, seperti ini sukses. Nah, tetapi dari si PC IT mau ke HR itu violate seperti ini. Nah, maupun dari kantor 2 HR, departemen HR masuk ke HR di kantor 1. Nah, sukses. Kita juga bisa cobain dari HR ke HR kantor nomor 3. Sekali lagi coba. Sukses. Nah, bisa juga sebaliknya dari kita sales ke sales kantor 2. Mungkin belum terdeteksi. Nah, sukses. Jadi ini tuh sudah bisa terhubung antar VLAN sesuai dengan kantor masing-masing atau departemen 1. Departemen IT di kantor 1 bisa terhubung ke departemen IT di kantor 2 dan 3. Nah, seperti ini. Kita coba langsung ke kantor 3 seperti ini. Nah, bakal sukses. Nah, mungkin saya akan menjelaskan kenapa saya tidak pakai NSP. Karena di sini tuh masih error terkait error 40. Jadi dari routernya tuh kita nggak bisa bikin si ACL rules karena terhalang oleh error tersebut. Maka saya tidak memakai NSP. Mungkin sekian dari seperti ini. Contoh misal saya tuh pengen pakai router ini. Nah, ini tuh tidak bisa di start karena masih error. Jadi saya menggunakan Cisco pakai tracker. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.